Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang profil Kim Jong-un. Saya Lia Maulida dengan NIM 642400029. Saya Terry Tami dengan NIM 642400932. Saya Sartania Naila dengan NIM 6440162. Saya Faris Firda dengan NIM 642400535. Saya Syarif Rahman dengan NIM 6424038. Saya Muhammad Ibnu Sabil dengan nomor NIM 4241802. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang biodata Kim Jong-un. Siapa sih Kim Jong-un itu? Kim Jong-un adalah pemimpin tertinggi Korea Utara, putra dari Kim Jong dan cucu dari Kim Song, pendiri Korea Utara. Ia menjabat sebagai pemimpin tertinggi sejak 2011 dan telah memegang berbagai jabatan penting lainnya di Partai Buruh Korea dan militer. Kim Jong-un lahir pada 8 Januari 1984 dan lahir di Wonsan, Korea Utara. Pertama, kita akan membahas tentang tipe kepemimpinan. Kim Jong-un memiliki tipe kepemimpinan opsional nasionalis, yaitu kepemimpinan yang lahir dari identitas nasional dan berorientasi pada perlawanan terhadap ancaman luar. Ia mengembangkan serta melakukan uji coba senjata nuklir sebagai bentuk perlindungan dan peringatan terhadap negara-negara yang dianggap mengancam, terutama Korea Selatan dan Amerika Serikat. Dalam manajemen militernya, Kim Jong-un mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal ada politik dan ekonomi domestik yang mempengaruhi strategi nasional. Sedangkan dari faktor eksternal, ada kondisi keamanan dan dinamika internasional yang dapat menimbulkan ancaman terhadap stabilitas kawasan. Korea Utara beranggapan bahwa keamanan global tidak pernah pasti, sehingga setiap negara harus siap beradu kekuatan demi mempertahankan kedaulatan. Berdasarkan analisis kepribadian tidak langsung 2013-2018 dari teori Theodore Millon, Kim Jong-un memiliki pola kepribadian utama yaitu ekstrovert atau ramah dan dominan atau mengendalikan, serta ciri sekunder kooperatif, ambisius, dan pemberani. Ekstrovert yaitu dramatis, percaya diri, senang menjadi pusat perhatian, impulsif, dan mudah bosan. Dominan yaitu ada tegas, menikmati kekuasaan, menuntut ketaatan dan rasa hormat. Kooperatif ada ramah, sopan, dan sikap berkompromi untuk mencapai solusi damai. Ambisiusnya ada kompetitif, percaya diri, dan haus akan pengakuan. Pemberani ada menantang norma tradisional, nekat, serta kuat menghadapi tekanan. Korea Utara menganut sistem politik satu partai, yaitu Partai Buruh Korea, yang menguasai lembaga legislatif, administratif, dan yudikatif, serta organisasi sosial dan budaya. Negara ini tampak modern secara struktur, namun tetap tertutup dari dunia luar, sehingga terjadi ketertinggalan terutama di bidang ekonomi dibandingkan Korea Selatan. Sudah lebih dari 10 tahun Kim Jong-un memimpin. Ia berupaya menunjukkan dirinya sebagai sosok yang ramah, mencintai rakyatnya, dan tegas dalam mempertahankan kedaulatan nasional. Kebijakan keamanan Kim Jong-un berfokus pada penguatan militer dan pengembangan senjata nuklir. 2. Gaya kepemimpinan. Di masa kepemimpinan Kim Jong-un di tahun 2010 hingga saat ini, beliau menggunakan sebuah gaya kepemimpinan otoritarian. Gaya kepemimpinan otoritarian yaitu gaya kepemimpinan seorang pemimpin di mana dia menitip pusatkan seluruh keputusan yang ia kendaki secara utuh oleh dirinya sendiri. Selama masa kepemimpinan Kim Jong-un, ia menggunakan otoritarian atau yang disebut juga otoritarianisme. Demi mempertahankan kekuasaannya, Kim Jong-un menggunakan gaya kepemimpinan ini dengan cara menyingkirkan pihak-pihak yang berposisi melalui partai-partai politik pemerintahan Korea Utara. Tindakan yang dilakukan Kim Jong-un dalam kepemimpinannya diantaranya A.
Penyingkiran pihak oposisi. Penyingkiran suatu pihak oposisi yaitu bagian dari upaya rezim untuk membangun suatu status quo. Dari upaya pemerintahan otoriter ini nantinya menjadi suatu pemerintahan otoriter. Seperti halnya korup di masa kepemimpinan Kim Jong-un, nantinya tidak akan lagi ada pihak yang melawan dominasi kepemerintahan tersebut. Dan pada akhirnya ini akan membentuk suatu totality under pressure di mana suatu keterlibatan sipil dengan kondisi tertib hukum akan tercapai. B. Tindakan melanggar HAM. Di Korea Utara, pelanggaran HAM telah menerapkan suatu aturan yang lumayan sulit bagi warga negara lain atau negara asing jika ingin memasuki wilayah negara tersebut. Tidak hanya itu, negara Korea juga setiap saat memantau atau mengawasi pergerakan yang mereka lakukan setiap harinya. Adapun peraturan suatu kebijakan dari pihak Korea Utara, yakni warga negaranya tidak boleh meninggalkan Korea Utara. Dari peraturan tersebut terdapat beberapa masalah yang timbul, diantaranya pengungsi gelap dan pembelotan. Namun di suatu masalah itu sudah menjadi suatu hal umum di negara mereka. Kantor pemerintah Korea menyebut bahwa Korea tidaklah memiliki suatu pelanggaran HAM dikarenakan mereka menganut sistem Juche yang dimana ditentukan oleh sesama rakyat yang bekerja untuk melayani mereka dengan senang hati. Dalam Korea Utara, pelanggaran HAM telah dikecam di berbagai pihak, contohnya pihak hukuman, Rijkswatch, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Amnesty Internasional. Tindakan terhadap kontra demokrasi. Yang dimaksud tindakan demokrasi yaitu gagasan penyelenggara dari negara atau yang disebut juga dengan suatu pemimpin yang akan menjalankan politik sistem suatu pemerintah secara efisien. Demokrasi juga ialah suatu bentuk pemahaman yang dimana seorang rakyat memiliki kewajiban untuk memilih suatu keputusan terhadap undang-undang atau memutuskan suatu perkara tentang pemilihan pemerintah pejabat. Pada masa pemerintahan Kim Jong-un di Korea Utara, beliau telah melaksanakan suatu pembangunan terhadap kepercayaan diri. Semenjak beliau menjabat, pengembangan informasi jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya yang dialami oleh komunisme pada masa era Soviet. 3. Sifat dan karakter kepemimpinan. Ada 4 aspek mengenai sifat karakter kepemimpinan Kim Jong-un, yaitu sebagai berikut. 1. Otoriter dan sentralistik. Penguasaan penuh. Ia memegang kendali penuh atas pemerintahan dengan negara. Keputusan kunci tersebut terpusat pada tindakan melibatkan banyak partisipasi dari bawahan. Diktator, ia menggunakan jejak ayahnya dan kakeknya sebagai pemimpin diktator yang kekuasaannya tidak terbatas dan tidak mengenal oposisi. Mengutamakan perintah. Gaya kepemimpinannya lebih menekan pada pemberian perintah daripada melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan. 2. Teknokratis dan efisien dalam pelaksanaan tugas. Penekanan efisiensi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ia digambarkan sebagai seorang teknokrat yang menekankan penyelesaian tugas secara efisien dan cepat untuk mencapai hasil yang efektif. 3. Fokus pada kekuatan militer dan nuklir. Pengembangan senjata nuklir. Ia sangat berambisi dan berusaha keras untuk mengembangkan senjata nuklir yang memperkuat militer. Kebijakan Byung-jin Line, pembangunan ekonomi dan senjata nuklir secara bersamaan sebagai alat untuk melindungi Korea Utara dari musuh Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan sebagai alat
konfrontasi untuk memperkuat posisi negara di mata internasional. Ideologi Juche dan Songun. Kepemimpinannya berpegang teguh pada ideologi Juche, kemandirian, dan Songun militer diutamakan untuk mempertahankan hegemoni rezim. Pribadi yang kompleks. Pribadi dingin. Ia digambarkan memiliki pribadi yang dingin, firasat politik yang kuat, mirip dengan ayahnya. Ia disebut memiliki firasat politik yang kuat, ketakutan dan kecemasan. Beberapa laporan menyebutkan ia menghadapi ketakutan yang berlebihan, takut kehilangan kekuasaan dan nyawa, dan kecemasan terkait kesehatan dan keselamatan pribadinya. Ia bahkan dilaporkan pernah meneteskan air mata saat berpidato mengenai kesulitan yang dihadapi negaranya. Yang keempat, sebab munculnya pemimpin tersebut. Kim Jong-un muncul sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara pada Desember 2011 setelah kematian ayahnya Kim Jong-il. Kemunculannya bukanlah hasil dari pemilihan demokratis, melainkan bagian dari sistem suksesi dinasti yang khas di Korea Utara, yang menggabungkan unsur feodalisme, kultus kepribadian, dan kontrol ketat oleh Partai Buruh Korea. Secara historis, Korea Utara didirikan oleh kakeknya, Kim Il-sung, pada tahun 1948. Setelah Perang Dunia Kedua, Perang Korea, Kim Il-sung membangun rezim totaliter dengan ideologi Juche atau kemandirian yang menempatkan keluarga Kim sebagai pusat kekuasaan dan simbol revolusi. Kim Il-sung meninggal pada tahun 1994, kekuasaan diteruskan oleh putranya Kim Jong-il melalui suksesi besar yang didukung oleh militer dan partai, menciptakan pola kepemimpinan yang diwariskan secara turun-menurun layaknya monarki absolut. Kim Jong-un kemudian dipilih sebagai penerus karena merupakan putra sulung Kim Jong-il dari istri ketiganya, Kim Yong-hee. Sejak tahun 2009, ia mulai dipersiapkan dan dipromosikan secara diam-diam sebagai calon penerus guna mencegah perebutan kekuasaan internal dan menjaga stabilitas politik menjelang wafat Kim Jong-il. Secara politik, kemunculan Kim Jong-un sangat bergantung pada dukungan militer dan Partai Buruh Korea. Rezim Korea Utara menempatkan tentara rakyat Korea sebagai pilar utama kekuasaan, dan untuk memperkuat legitimasinya, Kim Jong-il mengangkat Kim Jong-un menjadi jenderal 4 bintang pada tahun 2010, meskipun saat itu usianya masih sekitar 26 tahun. Hal ini bertujuan membangun citra militeristik dan loyalitas di kalangan perwira tinggi, elit partai, dan birokrasi negara, termasuk pamannya Jang Song-taek, turut mendukung proses suksesi ini demi mempertahankan status quo politik. Namun setelah resmi berkuasa, Kim Jong-un melakukan konsolidasi besar-besaran dengan menyingkirkan tokoh-tokoh yang dianggap mengancam, termasuk mengeksekusi Jang Song-taek pada 2013. Langkah-langkah keras ini memperkuat posisinya sebagai pemimpin absolut. 5. Strategi dan kebijakan kepemimpinan. Kebijakan militer. Pertama, Korea Utara atau Songun merupakan pilar fundamental pemerintahannya yang terjalin erat dengan struktur ideologi dan politik negara. Di bawah ini, kepemimpinan Kim Jong-un, kebijakan ini semakin kokoh, memadukan ideologi militeristik dengan penekanan strategis pada pengembangan kemampuan nuklir
analisis terhadap kepemimpinan Kim Jong-un menunjukkan perwujudan maskulinitas hegemoni yang jelas, yang ditandai dengan fokus pada militerisme, kemampuan nuklir, dan rasa kebal yang menyeluruh. Soviet Korea Utara berada dalam kondisi genting, bergulat dengan kerentaan yang signifikan. Kebijakan ini secara strategis menempatkan militer di garda terdepan kekuasaan negara, mengangkatnya di atas semua lembaga lainnya. Kerangka ini menempatkan militer tidak hanya sebagai garda terdepan revolusi, tetapi juga sebagai pelindung hakiki kedaulatan nasional. Poros strategis ini menggarisbawahi pentingnya kekuatan militer bukan hanya sebagai alat untuk bertahan hidup, tapi juga sebagai penegasan vital kedaulatan Korea Utara dalam menghadapi tantangan eksternal, terutama dari Amerika Serikat dan Korea Selatan. Kim Jong-un telah memprioritaskan doktrin militer pertama dengan menjalinnya dengan proyeksi kuat maskulinitas hegemonik, menandai evolusi yang signifikan dalam strategis kepemimpinannya. Kim Jong-un mencontohkan komitmen terhadap perusahaan nasional, memposisikan dirinya sebagai penjaga negara yang paling utama sambil mewujudkan arketipe kekuatan dan tekad. Penampilan publiknya sering kali di parade militer, uji coba rudal, dan pemeran senjata secara gratis menggarisbawahi cengkeramannya pada bangsa dan memperkuat klaimnya atas supremasi militer. Dengan mengambil pendekatan ini, ia menetapkan dirinya sebagai pemimpin laki-laki yang tangguh, memperkuat otoritasnya di dalam negeri sekaligus menyusun narasi perkembangan di panggung global. Yang pertama ada militerisme dan nuklearisasi, manifestasi hegemoni maskulinitas. Di bawah kepemimpinan Kim Jong-un, militer yang berbasis militerisme telah mengambil posisi yang semakin penting dalam masyarakat Korea Utara. Kebangkitan militer berfungsi sebagai manuver politik yang terencana sekaligus kerangka budaya yang signifikan. Kebijakan Songun meresap dalam kehidupan sehari-hari di Korea Utara, di mana militer digunakan sebagai puncak loyalitas dan patriotisme. Dalam kerangka ini, dinas militer muncul sebagai puncak kewajiban maskulin, memperkuat hierarki gender, menempatkan laki-laki sebagai titik fokus pertahanan nasional dan pelestarian negara. Kim Jong-un dengan cekatan telah memposisikan program nuklir Korea Utara sebagai simbol kedaulatan nasional yang tangguh dan bukti otoritasnya sendiri. Di bawah kepemimpinan, Korea Utara telah secara strategis memajukan kemampuan nuklirnya yang mencakup senjata nuklir, taktis, dan rudal balistik antar benua atau ICBM. Uji coba perangkat nuklir Korea Utara yang berhasil di bawah Kim Jong-un termasuk nuklir miniatur yang diuji pada tahun 2013 dan diuji bom hidrogen tahun 2016, menggarisbawahi fokus strategis rezim tersebut untuk memperkuat kekuatannya melalui militerisasi dan nuklearisasi. Senjata nuklir melampaui perannya bukan hanya sebagai instrumen perang, melainkan berfungsi sebagai alat penting untuk memproyeksikan kekuatan dan menegaskan dominasi di area global. Kim Jong-un secara konsisten mengartikulasikan pandangannya bahwa senjata nuklir sangat penting bagi kelangsungan hidup rezim dan strategi pencegahannya yang lebih luas. Kedua, hukum nuklir.
Pada tahun 2022, Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara mengesahkan undang-undang nuklir baru yang memperkuat status negara tersebut sebagai negara bersenjata. Undang-undang ini menguraikan kondisi-kondisi yang memungkinkan Korea Utara menggunakan senjata nuklir, menekankan prinsip bela diri dan kesiapan untuk membalas setiap agresi eksternal yang dipersepsikan. Ketentuan dalam undang-undang ini menggarisbawahi komitmen Korea Utara terhadap persenjataan, menegaskan kembali gagasan bahwa militer dan senjata nuklir merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup negara kekuasaan pribadi Kim Jong-un. Yang ketiga, ada diplomasi nuklir dan kepemimpinan maskulin Kim Jong-un. Interaksi Kim Jong-un dengan para kepemimpinan internasional semakin menunjukkan ketergantungannya pada hegemoni maskulinitas. Keterlibatannya dengan para kepemimpinan dunia, terutama Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Tiongkok, seringkali dibingkai melalui lensa dinamika kekuatan. Kim Jong-un telah menggunakan kemampuan nuklir negaranya sebagai daya ungkit dalam negosiasi, menekankan bahwa kekuatan Korea Utara terletak pada persenjataan nuklirnya. Penggunaan kekuatan militer yang strategis ini merupakan cerminan langsung dari hegemoni maskulinitas yang dimana kekuatan, perlawanan, dan kendali menjadi inti narasi kepemimpinan. Yang keenam, ada pengaruh kepemimpinan. Masa jabatan Kim Jong-un telah memberikan pengaruh besar terhadap konsolidasi kekuatan otoriter. Kebijakan luar negeri yang berkonfrontasi dengan pengembangan senjata nuklir dan dampak ekonomi yang terisolasi dengan penuh tantangan. Beberapa jurnal menyoroti bahwa gaya kepemimpinan yang otoriter telah berhasil menyingkirkan oposisi, memperkuat kendali atas militer dan elit, serta menyebabkan ketergantungan yang lebih dalam pada Tiongkok. Pertama, pengaruh masa jabatan. Konsolidasi kekuasaan. Kim Jong-un berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan mengganti pemimpin lama dengan generasi baru dan menyingkirkan pihak oposisi. Ini menunjukkan upayanya untuk membangun status quo dan mempertahankan dominasi pemerintahan di bawah rezim otoriter. Yang kedua, ada kebijakan luar negeri. Konfrontasi dengan Korea Selatan. Kebijakan luar negeri kembali berkonfrontasi dengan Korea Selatan setelah sempat membaik, menimbulkan pertanyaan tentang motif di balik keputusan ini. Pengembangan nuklir. Ia memperluas program senjata nuklir di Korea Utara yang meningkatkan ketegangan dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan serta menantang rezim non-proliferasi global. Yang ketiga, ada gaya kepemimpinan. Otoriterisme yang kuat berbeda dari harapan awal. Kim Jong-un mengadopsi gaya kepemimpinan otoriter dan militeristik untuk mengendalikan masyarakat. Pragmatisme dan fokus pada isu spesifik. Ia juga menunjukkan pragmatisme dengan lebih menekankan proses pembuatan kebijakan dan fokus pada isu-isu yang spesifik seperti sains, teknologi, pendidikan, dan diversifikasi perdagangan luar negeri. Yang keempat, dampak terhadap masyarakat. Kebijakan politik dan ekonomi yang representatif di Korea Utara memicu pembelotan warganya ke Korea Selatan. Fenomena ini lambat laun mengubah pandangan masyarakat tentang situasi sebenarnya di negara tersebut. Yang ketujuh yaitu kebijakan pemimpin dan pengaruhnya.
positif dan negatif. Kebijakan yang pertama yaitu pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik. Pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik Korea Utara adalah program prioritas negara itu di bawah pimpinan Kim Jong-un untuk menciptakan senjata pemusnah massal yang dapat ditembakkan ke sasaran jarak jauh. Tujuan terutamanya adalah yang pertama sebagai penangkal untuk mencegah serangan dari negara lain, terutama Amerika Serikat, dengan ancaman balasan yang menghancurkan, sehingga menjamin kelangsungan hidup rezimnya. Yang kedua yaitu sebagai alat gerakan diplomatik untuk memaksa dunia internasional mencabut sanksi ekonomi dan memberikan konsesi lainnya. Pengaruh positif yaitu yang pertama adalah pencegahan atau juga disebut deterrence, yaitu rezim melihat senjata nuklir sebagai jaminan tertinggi terhadap intervensi luar, khususnya dari Amerika Serikat. Ini dianggap sebagai penangkal yang mencegah serangan seperti yang terjadi di Irak dan Libya. Yang kedua yaitu leverage diplomatik. Kemampuan nuklir memberikan posisi tawar yang kuat dalam perundingan internasional, seperti dalam KTT dan dengan Donald Trump, sesuatu yang tidak dimiliki Korea Utara sebelumnya. Pengaruh negatifnya adalah yang pertama, isolasi internasional yang semakin dalam. Kebijakan ini menyebabkan sanksi ekonomi PBB yang sangat berat dan luas, yang memukul keras perekonomian negara. Yang kedua ada beban ekonomi, yaitu program nuklir dan rudal menghabiskan sumber daya keuangan dan ilmiah yang sangat besar, yang seharusnya dapat dialokasikan untuk sektor-sektor produktif seperti pertanian atau infrastruktur. Kebijakan yang kedua adalah reformasi ekonomi terkendali atau disebut dengan Pyongyang Perestroika. Reformasi ekonomi terkendali adalah kebijakan Korea Utara di bawah pimpinan Kim Jong-un untuk merangsang pertumbuhan ekonomi secara terbatas dan hati-hati, tanpa mengubah sistem politik satu partai atau melepaskan kendali pusat. Tujuannya adalah meningkatkan standar hidup dan pendapatan negara sambil tetap mempertahankan stabilitas politik dan ideologi Juche (mandiri). Pengaruh positifnya adalah yang pertama, pertumbuhan ekonomi terbatas. Terjadi pertumbuhan di sektor-sektor non-pemerintah, terutama perdagangan, manufakturingan, dan jasa. Kelas menengah baru, atau disebut dengan donju, muncul yang memiliki modal. Yang kedua ada peningkatan ketersediaan barang. Pasar swasta seperti Jang Madang membanjiri kota-kota dengan barang konsumen, elektronik, dan makanan yang sebelumnya langka, meningkatkan standar hidup bagi sebagian warga kota. Pengaruh negatifnya adalah yang pertama, kesenjangan sosial ekonomi. Kebijakan ini memperlebar kesenjangan antara mereka yang memiliki akses ke mata uang asing yang terlihat dalam pasar dengan mayoritas penduduk yang masih bergantung pada negara. Yang kedua adalah dilema kontrol politik, yaitu ekonomi pasar yang berkembang menciptakan kekuatan sosial baru yang berpotensi mengikis kontrol negara. Rezim terus-menerus berada dalam ketegangan antara membutuhkan pertumbuhan ekonomi dan takut kehilangan kendali politik. Untuk kebijakan yang ketiga ada pembangunan infrastruktur dan proyek prestis. Pembangunan infrastruktur dan proyek prestis di Korea Utara di bawah pimpinan Kim Jong-un adalah pembangunan proyek-proyek besar yang bertujuan untuk meningkatkan citra negara dan legitimasi rezim, baik untuk konsumsi domestik maupun internasional, daripada semata-mata untuk kepentingan ekonomi atau kesejahteraan rakyat luas. Pengaruh positifnya yaitu yang pertama ada peningkatan fasilitas publik seperti pembangunan perumahan baru, taman hiburan seperti Taman Air Rungra, resort ski seperti Mesikryong, dan stadion olahraga meningkatkan kualitas hidup bagi warga ibu kota. Yang kedua ada citra modernitas. Proyek-proyek ini digunakan dalam propaganda untuk memproyeksikan citra Korea Utara yang makmur dan modern, baik untuk konsumsi domestik maupun internasional.
Pengaruh negatifnya itu yang pertama ada alokasi sumber daya yang tidak merata. Investasi besar difokuskan di Pyongyang, memperlebar jurang antara ibu kota dan daerah pedesaan yang masih sangat tertinggal dan miskin. Yang kedua ada biaya oportunitas yang tinggi. Dana yang dihabiskan untuk proyek prestis seperti Resorski sangat besar dan dapat dialihkan untuk keperluan yang lebih mendesak seperti perbaikan pertanian atau jaringan listrik nasional. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.